sejauh mana Mas Rangga selama ini ingat kepada Allah, memperhatikan Allah, ya. Saya sarankan Mas Rangga ini untuk memperbanyak sedekah. Ya. Kalau bisa setiap Jumat lakukan sedekah semampunya. Punya 10.000 ya berikan 10.000. Berikan pada orang yang tidak kenal Mas Rangga. Tidak kenal sama sekali. Berikan kuatnya 20.000 ya 20.000. Paling tidak untuk satu kali porsi orang makan. Setiap Jumat habis selesai Jumatan berikan itu gitu pada orang itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini membuka jalan ya dan mengabulkan apa yang diinginkan Mas Rangga setelah ini gitu. Nah, saya nggak tahu apa ini mau cari yang lain lagi atau gimana, kita nggak tahu. Mudah-mudahan ini bisa terkabul dengan dibuka seperti itu. Nah, Mas Rangga katanya kan Mas Rangga nih sering bertengkar nih dengan istri gitu, karena kewajiban tanggung jawab istri itu diserahkan kepada pembantu gitu. Itu gimana ceritanya, Mas? Iya, Mbak. Seharusnya kan dia sebagai istri ya melayani suami gitu ya, penuh dengan tanggung jawab dan ikhlas gitu. Malah setiap apa yang saya mau tuh pembantu yang melayanin saya gitu kan. Ya gimana kita nggak sering cekcok gitu ya. Saya tuh pengen sekali dia ada waktu ya kan, bisa ngelayanin saya gitu kan. Memang dia tuh benar-benar kerjanya benar-benar semangat, bahkan benar-benar gila banget Pak, dari pagi sampai malam gitu. Suami sendiri nggak diperhatikan gitu. Apakah selama pernikahan nih dengan Mas istri baru gitu memperlakukan Mas seperti ini atau gimana? Atau baru-baru aja? Ya semenjak sebelumnya Abah baru-baru aja sih Mbak. Semenjak bekerja mungkin bekerja, jadi mementingkan pekerjaan daripada memperhatikan Mas gitu. Mas Rangga nih, maaf nih saya bertanya, katanya Mas Rangga pernah mengajak istri untuk bertemu dengan mantan istri Mas ya? Iya, ceritanya jadi saya tuh mau ketemu sama mantan istri saya kan. Terus niatnya sih saya pengen rujuk kembali gitu kan. Oh, jadi Mas pengen rujuk sama mantan istri Mas? Setelah saya mau ketemu gitu kan, ternyata mungkin istri saya itu ngedikit saya gitu kan, ngintip gitu kan. Nah jadilah cekcokan ribut gitu. Aku pengen balik sama kamu Rika, please Rika. Aku pengen balik sama kamu Rika. Apa? Balikan sama aku? Kamu udah bahagia Mas sama istri kamu. Rika, dengar. Aku nggak bahagia Rika. Aku cinta kamu Rika, aku cinta kamu. Bisa Mas, aku udah dijodohin sama orang tua aku. Nggak boleh. Kamu untuk aku. Kamu nggak boleh dijodohin sama orang lain. Kamu milik aku Rika. Aku nggak bisa Mas. Lepasin tangan aku Mas, aku nggak bisa. Rika. Aku udah di... bagus ya. Apa-apaan ini Mas? Hah? Milih, kamu di sini. Kenapa? Kamu kaget? Ini jam makan siang. Kenapa emangnya? Aku lihat kalian berdua di sini. Kamu juga Rika. Kamu ngapain? Ganggu-ganggu suami aku. Udah jangan ribut. Malu. Jangan ribut di sini. Kamu Mas, kamu ngebelain dia? Iya, aku istri kamu Mas. Dasar. Paling enggak, dia lebih baik daripada kamu. Ayo. Mas. Nah Pak Ustadz ini tadi kita tanya juga ya gitu Pak Ustadz ini kan ini mau rujuk lagi nih Pak Ustadz. Boleh nggak sih Pak Ustadz kayak begitu misalnya udah cerai tapi mau rujuk lagi dengan mantan istri gitu? Ya boleh aja, cuma lihat posisi cerainya dulu, talaknya talak bain, langsung talak 3. Tapi belum bercerai dengan istri ini, kedua. Posisi istri sudah cerai, cerai secara negara, secara agama atau gimana posisi cerai istri pertama? Resmi Pak, secara agama. Secara negara juga sudah. Ya. Tapi dulu di negara itu langsung talak 3 apa talak bain. Talak bain itu talak yang boleh dirujuk, Mbak. Jadi setiap saat mau rujuk lagi asal sudah selesai iddah gitu, bain itu boleh untuk dirujuk. Walaupun tapi kalau, cerainya agak cerai di pengadilan gitu. Iya, nggak masalah. Tapi kalau langsung talak 3
itu kalau mau balik harus ada mukhalilnya istilahnya. Nikah lagi ya. Mukhalilnya itu harus si istri harus nikah dulu lagi dengan orang lain baru balik boleh dinikahkan. Nah kita nggak tahu apakah talaknya dulu itu langsung talak 3 apa masih talak bain. Tapi biasanya kalau di Kementerian Agama itu tidak langsung talak 3 karena untuk memberikan kemungkinan kalau memang setiap saat keduanya ingin rujuk lagi sehingga tidak memerlukan muhalil untuk menikahi si istri. Walaupun dengan istri yang baru ini belum bercerai. Oh, enggak masalah kalau itu. Berarti jatuhnya malah nanti yang begitu nikah itu istri kedua gitu Pak Ustadz ya? Iya, ya mau kedua, ketiga, enggak. Itu tinggal positioning aja, enggak masalah gitu. Mas, lalu setelah kejadian itu bagaimana setelah ketahuan gitu? Bagaimana hubungan Mas dengan istri Mas? Ya gitu Mas, kita cekcok terus, ribut, marah-marah mulu Mas. Jadi nggak ada kedamaian dong, nggak ada ketentraman gitu Mbak. Dijodohkan. Gitu, iya. Tapi sempat ketemu nggak Mas? Iya sempat kita. Sempat ketemu kan. Lalu apakah Mas sudah menghubungi mantan istri Mas lagi? Oh ya jadi waktu itu saya sempat telepon karena cuman dia kurang respon aja begitu Mbak. Iya. Iya. Apa yang ingin Mas sampaikan gitu, seandainya istri bisa bertemu lagi, bisa ketemu gitu, ada nggak keinginan Mas menyampaikan sesuatu apa gitu? Ya yang pertama saya tulus ingin meminta maaf dan pengen rujuk kembali. Bahkan saya juga meminta maaf sama mertua saya karena saya sudah benar-benar menyakiti lah. Sebenarnya tim Tawakal sudah bisa mendatangkan dan berhasil membujuk istri Mas untuk datang ke studio dan mungkin kita di sini bisa mencoba ngobrol baik-baik ya. Mas Rangga, mungkin Mas Rangga nanti bisa menyampaikan langsung perasaan Mas Rangga, keinginan Mas Rangga bagaimana, permintaan maaf juga Mas Rangga tadi bagaimana. Langsung ke istri Mas saja. Ya, kita langsung panggil aja ya. Langsung. Ya, silakan, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Pak Ustadz. Ya. Oh ini jadi mantan istri Mas Rangga ya? Mas Rangga. Maaf namanya samaran siapa? Nama saya Rika. Oh, maaf, kita panggil Rika ya. Iya. Oke, Mbak Rika tadi Mbak Rika sudah dengar apa yang diungkapin oleh Mas Rangga. Terus apa pendapat Mbak Rika ini? Setelah dengar Secara semuanya. keseluruhan sih, saya sudah berusaha untuk memaafkan Mas Rangga. Iya. Namun untuk kembali rujuk, rasanya sulit buat saya. Jadi saya harap Mas Rangga pun harus bahagia dengan pilihan Mas Rangga sendiri. Dan saya harap juga Mas Rangga tidak mengganggu saya lagi. Iya, Mbak. Kalau boleh tahu apa yang mendasar sehingga menurut Mbak tuh saya sudah nggak mungkin lagi kembali gitu. Apa karena memang sudah ada orang lain? Apa karena dengan sebelumnya gitu perlakuan Mas Rangga terhadap Mbak gitu atau apa? Ya mungkin dari segi kehidupan kita memang sudah tidak bisa diperbaiki. Mas Rangga juga membutuhkan sosok yang lebih peduli dengan dia, sedangkan saya sendiri harus Dengan orang tua. harus mengurusi orang tua. Iya. Dan saya juga sudah berusaha membuat Mas Rangga untuk lebih pengertian dengan kondisi saya yang hanya memiliki ibu. Saya juga sudah tidak punya ayah. Saya ingin Mas Rangga bisa berbagi kasih dengan ibu saya. Tapi ternyata mungkin permohonan saya ini mungkin sulit diterima untuk Mas Rangga. Iya. Jadi ya mungkin ya lebih baik. Ini keputusan Ya, dari Mbak keputusan. ya. Gitu. Nah, Mas Rangga setelah mendengar bahwa ini kita tidak memutuskan di sini, kita nanti juga akan memberikan waktu. Ini semua kembalikan lagi kepada Mbak dan Mas Rangga ya. Tapi dengan Mas Rangga dengar seperti ini, apa pendapat Mas Rangga? Jujur Mbak, yang pertama saya mungkin mau minta maaf sama kamu. Iya. Dan saya jujur Mbak, pengen rujuk kembali. Bahkan saya benar-benar masih sayang banget Mbak sama mantan istri saya ini Mbak. Nah Pak Ustadz, ini kan kita mendengar dan cerita
salah tidak kalau Mbak Rika ini mau nolak rujuk nih dengan Mas Rangga, dan apa yang harus dilakukan Mas Rangga agar hatinya bisa ikhlas gitu, apapun yang diberikan keputusan oleh Mbak Rika nih sebenarnya. Iya, jadi Mas Rangga dan Mbak Rika ya, memang dua-duanya pernah menjalin hubungan, tapi sekarang harus posisi itu sudah berpisah karena sudah cerai. Ya. Tadi Mbak Rika juga sudah dengar bahwa Mas Rangga sudah ada niatan untuk rujuk kembali dan berusaha untuk merubah perilaku, mencoba memahami, mencoba menerima apapun keadaan Mbak Rika. Tadi sudah kita sampaikan Mbak Rika bahwa sebetulnya seorang suami yang merelakan istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya itu adalah berkah dan pahala yang sangat luar biasa, gitu ya. Meskipun sebetulnya seorang laki-laki perempuan itu kalau berbakti ke orang tuanya harus dapat izin dari suaminya. Dan kalau suaminya mengizinkan, ini Masya Allah, ini akan menjadi tabungan, akan menjadi berkah yang luar biasa. Tapi kan ternyata ceritanya tadi lain. Masing-masing Mas Rangga juga menjalani kehidupannya dengan orang lain dan ternyata juga nggak menemukan apa yang dia cari, dan ini menjadi pelajaran bagi Mas Rangga untuk merubah sikap. Sekarang masing-masing tergantung pada Mbak Rika. Kalau Mbak Rika bisa menerima lagi keberadaan Mas Rangga berjanji akan merubah sikapnya, akan merubah penerimaannya kepada orang tua, ya monggo. Tetapi kalau enggak, juga Mas Rangga harus menyadari, ya, karena Mbak Rika juga berhak menentukan pilihan jalan hidupnya untuk itu harus ikhlas menerima itu. Yang terpenting, seandainya masing-masing memenuhi jalan, tolong jangan putus silaturahim, ya, jadikan sebagai saudara, saling mendoakan. Tadi Mbak Rika sudah mendoakan mudah-mudahan Mas Rangga dapat jodoh seperti yang diinginkan. Dan Mas Rangga juga ikhlas menerima ini secara baik. Mudah-mudahan ke depan jalan Mas ini menjadi pelajaran terpenting bahwa orang nikah itu tidak hanya mengawini antara suami dan istri. Di belakang ada keluarga, di belakang ada orang tua yang harus diterima, yang harus partisipasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Kita ikut mendoakan. Pak Ustadz, ada nggak doa yang buat saya juga, buat kita semua di sini, terutama Mas Rangga dan Mbak Rika dan juga pemirsa yang di rumah, supaya hati kita ini bisa puas, adem, bisa menerima semuanya, Pak Ustadz? Itu ada istighfar yang agak panjang dan itu bisa disenandungkan setiap saat karena itu bisa untuk melembutkan hati, layyinatil qulub kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Itu dibaca, ya. Mudah-mudahan nanti kedua-duanya ikhlas menerima apapun keputusannya. Kalau Mbak Rika tidak menerima Mas Rangga lagi, bukan berarti Mbak Rika menolak persaudaraan. Dan kalau Mas Rangga misalnya nggak diterima Mbak Rika, mungkin ini kesempatan Mas Rangga. Terima dengan ikhlas ya Pak Ustadz, ya. Ikhlas, semuanya saling mengikhlaskan, ya. Tetap sambung silaturahim supaya semuanya menjadi berkah, menjadi jalan terbaik dalam meniti kehidupan yang ke depan. Mas Rangga, Mbak Rika, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita semuanya, dan tentu saja saya yakin pemirsa di rumah dan juga kita di sini akan mengambil hikmah dari cerita semuanya Mbak Rika dan Mas Rangga, ya. Terima kasih sudah berbagi cerita. Kita doakan semua narasumber yang hadir di acara Tawakal kembali lagi menjadi baik dan tentunya pasti diridhoin sama Allah, ya. Amin. Terima kasih semuanya. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Ya Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir di studio ya Pak Ustadz pagi hari ini, memberikan kita masukan yang luar biasa untuk Mas Rangga juga.
Semoga kita doakan yang terbaik untuk keluarganya ya. Amin. Ya pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua yang ada di sini maupun di rumah bisa mengambil pembelajaran dari kisah narasumber kita pada pagi hari ini. Kalau begitu saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saling mengikhlaskan ya Mas. Iya.